Shalom saudara yang terkasih, salam jumpa di dalam Bina Iman GKI Klasi Solo tepat di hari Selasa 8 Juni 2021. Dimanapun saudara berada saat ini, mari kita bersatu hati untuk menyiapkan sabda dari Tuhan. Kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur oleh karena anugerah-Mu, Engkau selalu membimbing kami. Berkat-Mu yang selalu baru membuat kami menjadi lebih berdaya menjalani kehidupan. Karena kami tahu bahwa Allah selalu bersama dengan kami. Saat ini kami ingin merenungkan sabda-Mu Tuhan. Biarlah sabda-Mu ini boleh meneduhkan dan menuntun langkah kehidupan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dimanapun saat ini saudara berada, saudara mungkin pernah ya menghadapi sebuah kondisi yang membuat sedang emosi ya. Mungkin kondisi yang membuat kita dalam kondisi yang tidak mengenakan ya. Kondisi orang marah dan kita terlibat di dalamnya. Waduh, ini bukan menjadi hal yang mudah. Kenapa? Kita menjadi ragu. Apa yang harus kita lakukan ketika mungkin ada orang yang sedang emosi? Bisa-bisa kalau kita salah meresponinya, atau mungkin ketika marah kemudian kita meresponi dengan marah juga, akhirnya apa? Akan terjadi konflik yang lebih besar. Memang terkadang dalam suatu kondisi marah atau emosi, terkadang diam atau memilih untuk menarik diri sejenak menjadi salah satu kunci yang baik untuk menangani supaya amarah tidak timbul lagi, atau istilahnya amarah itu menjadi meredam. Baru nanti di kemudian hari ketika kondisi suasana hati sudah enak lagi, barulah kita membuka obrolan dengan orang tersebut ya. Nah saudara, itu juga yang ingin kita pelajari hari ini ya, bahwa ada waktu yang tepat untuk meresponi segala sesuatu. Seperti yang akan kita baca di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata apapun. Nah saudara yang terkasih, di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, terkhususnya ada di ayat 20 sampai dengan kalau kita baca nanti selesai di ayat yang ke-46, itu mengisahkan mengenai bagaimana Nabi Elia sebagai salah seorang pemimpin kala itu mencoba bersikap tegas kepada para pengikutnya. Kenapa? Karena pada saat itu sedang ada kondisi yang luar biasa. Mereka sedang mengalami kekeringan ya. Tercatat di dalam kitab ini bahwa mereka mengalami kekeringan selama 3 tahun. Nah di dalam kekeringan itu kemudian Elia memohon kepada Tuhan supaya hujan turun sehingga kekeringan yang melanda ini bisa segera berakhir. Nah namun di balik penderitaan atau di balik kekeringan itu terjadi, banyak para pengikut Allah yang kemudian berbelok menjadi pengikut Baal. Nah inilah yang kemudian Elia di dalam 1 Raja-Raja ini khusus memberikan penekanan kepada para pengikutnya supaya mereka itu tidak bercabang hati ya. Makanya dikatakan di ayat 21, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia, dan kalau Baal, ikutilah dia." Nah di bagian ini Elia ingin menunjukkan bahwa Allah itulah Allah yang lebih berkuasa daripada Baal. Allah yang ia percaya, Allah yang ia sembah adalah Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Ini kehujan yang kemudian Elia minta, kemudian Tuhan turunkan, ingin membuktikan bahwa Allah lah yang memiliki kuasa, bukan karena kuasa Baal. Nah di dalam bacaan kita, Elia mengingatkan kepada mereka supaya mereka berbalik dari Baal menuju kepada Allah. Sehingga ketika peristiwa itu terjadi, kalau kita membaca selanjutnya di ayat 39 dikatakan di sana, "Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, 'Tuhan, Dialah Allah, Tuhan, Dialah Allah.'"
Nah, bagian ini berarti Elia meresponi secara tepat. Ia bersikap secara tegas ketika ia meresponi segala sesuatu. Dalam kasus ini meresponi bagaimana pengikutnya berbelok, ya. Ia tegas, ia dengan aktif, ya, mengingatkan kepada para pengikut supaya mereka tetap memiliki iman yang kuat di dalam Allah. Mereka tidak goyah, mereka tetap bersatu hati dan tidak goyah untuk kemudian memilih ilah-ilah yang lain. Nah, saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kita ketika kita sudah membaca perikop ini? Ya, seringkali ketika kita menyembah Tuhan, mungkin ada embel-embel di belakangnya. Wah, saya ikut Tuhan, saya mau menyembah Tuhan supaya saya lebih sukses, saya lebih ini. Namun apakah menyembah seperti itu yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita? Di dalam 1 Raja-Raja mengingatkan kepada kita bahwa ketika kita mengakui atau ketika kita ingin menyembah pada Tuhan, mari kita melibatkan seluruh hati kita, seluruh diri kita meyakini akan kemahakuasaan Tuhan. Jangan karena ada embel-embel, tapi percayalah. Karena apa? Karena Tuhan telah bekerja sepanjang sejarah. Dari dulu hingga saat ini, saudara telah merasakan bagaimana kebaikan Tuhan. Kalau saudara sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka di waktu-waktu yang ke depan tidak ada lagi alasan untuk kemudian berpaling pada Tuhan. Tuhan sudah berkarya di dalam diri kita, dan itulah yang harus kita responi dengan mengucap syukur, menyembah kepadanya dengan ketulusan hati. Mari saudara kita akhiri perenungan kita dengan kita berdoa. Tuhan, kami tahu sama seperti Nabi Elia yang sudah mengingatkan pada pengikutnya. Demikian pula dengan kami, bahwa seringkali kami berlaku bercabang hati. Kami bahkan mencoba menjauhi Engkau karena kami kecewa, karena kami mungkin merasa bahwa apa yang kami minta Tuhan tidak memberi. Namun sebenarnya Tuhan memahami setiap kami, bahwa terkadang kami harus melalui sebuah proses pembentukan dan pemurnian supaya kami dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu Tuhan, kami anak-anak-Mu memohon hikmat daripada-Mu supaya kami semakin dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kami mampu bukan hanya menjadi pendengar dan pembaca kitab yang baik, namun juga menjadi pelaku firman yang baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Saudara, demikianlah Bina Iman di KI Klasik Solo. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada, dan tetap ingat menjaga protokol kesehatan dimanapun saudara berada. Tetap semangat menjalani kehidupan karena Tuhan beserta dengan saudara. Tuhan Yesus memberkati.